Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahrotunisa Iya, NPM 194100029. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai aliran-aliran linguistik di dunia. Aliran-aliran linguistik di dunia pada garis besarnya ada 3 aliran yang berkembang pesat, yaitu aliran tradisional, aliran struktural, dan aliran transformasional. Lalu aliran struktural bercabang ke Eropa, Amerika, dan Australia. Dan di Eropa ada aliran Praha dan aliran London, dan di Amerika ada hipotesis Sapir-Whorf, dan di Australia ada aliran Halliday. Aliran yang pertama yaitu aliran tradisional. Aliran ini membahas mengenai tata bahasa. Pada aliran ini terdapat 2 pandangan tata bahasa, yaitu secara normatif dan preskriptif. Normatif adalah sesuai dengan norma, taat asas, taat hukum, dan taat aturan. Sedangkan preskriptif adalah bahasa dipandang dari kegramatikalan berdasarkan bahasa yang baik, kaidah bahasa dipandang benar atau salah. Adapun tokoh dari aliran ini yaitu Plato dan Aristoteles. Kedua tokoh ini mempunyai hubungan antar guru dan murid. Plato sebagai guru dan Aristoteles sebagai muridnya. Ciri-ciri dari aliran tradisional ini yaitu senang mengikuti pola tertentu, patokan utama semua tata bahasa adalah bahasa Latin, berpatokan pada pemikiran logika, senang dengan definisi, dan ragam lisan dan tulisan sama. Kontribusi pada aliran ini yaitu penyusunan tingkat satuan kebahasaan, membedakan kata berdasarkan gender, dan membedakan bunyi dengan bahasa. Aliran yang kedua yaitu aliran struktural. Aliran struktural disebut juga aliran linguistik modern. Aliran ini juga membahas mengenai tata bahasa yang dimulai pada abad ke-20. Jika aliran tradisional berpandangan dengan tata bahasa dari segi normatif dan preskriptif, pada aliran struktural ini mempunyai pandangan yaitu secara deskriptif. Deskriptif ialah mendeskripsikan fenomena bahasa kebahasaan tanpa memberikan penghakiman pada suatu kurun waktu tertentu atau sinkronis, berdasarkan fakta atau kenyataan dan data. Tokoh pada aliran ini ialah Ferdinand de Saussure. Beliau adalah tokoh utama struktural Eropa atau biasa dijuluki Bapak Linguistik Modern. Dan tokoh lainnya ada Bloomfield. Beliau ialah tokoh utama struktural di Amerika. Ciri-cirinya, bahasa merupakan faktor kebiasaan, kegramatikalan berdasarkan keumuman, dan analisis bahasa dilakukan secara deskriptif. Adapun kontribusinya yaitu membedakan langat, elang, dan parol, membedakan sinkronik dan diakronik, dan membedakan fonem dan grafem. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal video, bahwa aliran struktural kemudian bercabang ke Eropa, Amerika, Australia, dan dari Australia sampai ke Indonesia. Di Eropa dibagi menjadi 2, yaitu aliran Praha dan aliran London. Dan di Amerika ada hipotesis Sapir-Whorf, dan di Australia ada aliran Halliday. Baik, kita menuju Eropa terlebih dahulu. Aliran Praha. Aliran ini masih dalam lingkup struktural, walaupun tidak strukturalisme tulen, sebagaimana ajaran Ferdinand de Saussure. Teori linguistik aliran Praha ini, beberapa temuannya yaitu analisis fungsi, SPOK,
morfofonomik, dan fungsi otoma. Tokoh yang berpengaruh pada aliran ini yaitu Profilem Mathesius, Roman Jakobson, dan Nikolai Sergeyevich Trubetskoy. Ciri-ciri dari aliran Praha ini membahas bahasa secara lebih komplit atau tuntas, hanya tertarik pada kajian bahasa secara sinkronik, mengkaji bahasa mulai dari unsur yang terkecil. Kontribusi pada aliran ini yaitu membedakan fonetik dan fonologi, menggunakan istilah fonem, memperkenalkan teori oposisi otonom, istilah morfofonomik, dan istilah tema-rema. Lalu aliran London juga berkaitan dengan aliran struktural. Aliran London juga dikenal dengan aliran Force karena diambil dari nama tokoh utamanya. Aliran ini terkenal dengan fonologi prosodinya. Tokoh utama aliran ini yaitu John Rupert First. Ciri-ciri dari aliran ini yaitu First dari Inggris dan Bloomfield dari Amerika hampir mirip pemikirannya, sama-sama behavioristik. Terpengaruh Malinowski dalam studi hubungan bahasa dan konteks situasi, sangat memperhatikan komponen sosiologis dalam telaah bahasa. Linguis Inggris lebih suka penerapan daripada teori, dan mereka juga menyukai fonologi. Kontribusinya pada bidang fonologi yang dikenal dengan fonologi prosodi, yaitu istilah segmental dan suprasegmental, mengembangkan telaah konteks situasi, mengembangkan teori sanding kata. Dari Eropa kita ke Amerika. Di Amerika terkenal dengan hipotesis Sapir-Whorf, di mana aliran ini membahas bahasa, pikiran, dan budaya. Hipotesis Sapir-Whorf ini memiliki dua isi yaitu hipotesis determinitas bahasa dan hipotesis relativitas bahasa. Determinitas bahasa adalah struktur bahasa mempengaruhi atau menentukan jalan pikiran penuturnya atau versi kuatnya, sedangkan relativitas bahasa adalah bahasa mencerminkan cara hidup dan cara berpikir penuturnya atau versi lemahnya. Tokoh dalam aliran ini yaitu Wilhelm van Humboldt, Edward Sapir, dan Benjamin Lewert. Lalu di Australia terkenal dengan aliran Halliday atau disebut Sydney Circle. Aliran ini disebut aliran Halliday karena tokoh utama dari aliran ini adalah Michael Alexander Kirkwood Halliday. Beliau terinspirasi dari aliran Praha. Aliran ini membahas istilah sistemik fungsional linguistik, yaitu ilmu bahasa yang mengkaji pemilihan bentuk bahasa pada konteks penggunaannya. Ciri-cirinya yaitu memperlihatkan aspek sosial kebahasaan. Bahasa merupakan fenomena sosial yang tercermin dari penggunanya, tidak tertarik pada kesemestaan bahasa, tetapi pada ciri dan variasi bahasa. Kontribusi aliran ini yaitu mengenalkan 7 fungsi bahasa, mengenalkan gradasi kegramatikalan suatu kalimat, mengenalkan 3 tataran utama dalam bahasa, membagi konteks dalam teks menjadi konteks budaya dan situasional. Aliran ini sangat berpengaruh di Indonesia. Dalam pengajarannya di kurikulum 2013 berbasis teks, terutama bahasa Indonesia. Tadi kita sudah membahas aliran tradisional, aliran struktural, dan yang ketiga ini aliran transformasional. Aliran transformasional ini ada teori generatif transformatif. Tokoh pada aliran ini ialah Avram Noam Chomsky. Aliran ini juga terinspirasi dari aliran Praha. Ciri-cirinya berdasarkan paham mentalistik, bahasa merupakan innate atau bawaan lahir, bahasa bersifat kreatif dan taat kaidah, dan bertujuan mencari tata bahasa universal.
Kontribusinya yaitu mengemukakan bahwa bahasa memiliki struktur dalam batin dan luar permukaan. Mengemukakan bahasa terdiri atas unsur competence dan performance, dan analisis bertolak dari kalimat dengan menggunakan model analisis pohon terbalik. Jadi, itulah penjelasan mengenai aliran-aliran linguistik di dunia. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.